Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang wanita berinisial II berusia 27 tahun melaporkan dugaan pelecehan seksual oleh anggota DPRD Kabupaten Cirebon ke unit PPA Polresta Cirebon. Ya, sedangkan MJ secara terbuka membantah tuduhan pelecehan yang dilayangkan wanita tersebut. Korban dugaan pelecehan seksual yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Cirebon membuat laporan ke unit PPA Mapolresta Cirebon Sabtu 7 Desember. Setibanya di lokasi, korban langsung menjalani pemeriksaan oleh petugas. Korban diduga dilecehkan oleh anggota DPRD berinisial MJ di salah satu ruangan gedung DPRD. Melalui kuasa hukumnya, pihak korban berharap kepolisian segera melakukan langkah hukum dan segera memanggil yang bersangkutan. Insya Allah mudah-mudahan dari pihak kepolisian bisa cepat tangkap untuk melakukan penyidikan agar perkara ini tidak menjadi bola liar, karena perbuatan dari anggota Dewan ini sudah tidak mencerminkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. MJ mengakui dan membenarkan pertemuannya dengan 3 orang SPG pada Jumat lalu. Namun anggota DPRD Kabupaten Cirebon itu membantah melakukan pelecehan seksual. Pihak MJ menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait dan akan melakukan perlawanan terhadap proses tersebut. Tertulis atau ada informasi dari medsos itu sebetulnya tidak pernah terjadi, jadi tidak benar bahwa itu dilakukan, sehingga kemudian kami akan menghadapi apapun yang dilaporkan oleh pihak pemerintah. Soal kemudian nanti kami akan melakukan upaya hukum, tentu kami akan melakukan upaya hukum. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon, saat ini kami sudah terhubung dengan korban pelecehan dengan inisial II yang didampingi oleh kuasa hukumnya Yudi Alamsyah. Selamat siang, Mbak II. Selamat siang, halo. Iya, Mbak, mungkin boleh diceritakan, Mbak, awal kronologisnya seperti apa? Oke, awal kronologinya itu memang saya sedang kerja. Pada saat itu memang saya ditugaskan untuk berkeliling atau mobile berjualan di daerah Sumber pada saat itu. Lalu kebetulan memang saya dan teman saya itu ada mobile di tempat sekitaran gedung DPRD di depan Masjid Agung Sumber, karena kebetulan itu kan bubar Jumatan. Jadi kita memang menyeser untuk menawarkan produk tersebut, karena kan memang target pasarnya itu adalah laki-laki dewasa ya. Kita menyeser untuk menawarkan produk tersebut kepada orang-orang yang sedang bubar Jumatan. Lalu ada si beliau ini yang dari jauh itu seperti memberi kode untuk menanyakan kamu bawa apa gitu kan, kayak karena waktu itu saya bawa barang di tas yang saya bawa. Lalu dari jauh beliau memberi kode untuk saya ikut beliau gitu. Jadi pada saat itu beliau itu memang berjalan tidak berhenti, seperti memberi kode biar saya mengikuti beliau di belakang. Lalu saya memanggil teman saya, yang satunya pada saat itu, untuk masuk ke gedung DPRD. Karena pada saat itu awalnya saya nggak tahu kalau itu gedung apa. Saya juga sempat bertanya kepada si bapak ini untuk bertanya kayak, Pak ini gedung apa ya? Dan beliau menjawab, coba kamu baca aja, itu depan ada tulisannya. Lalu ketika masuk bersama teman saya, awalnya kita berdua, itu saya nunggu di ruang tunggu. Tapi beliau meminta kami untuk masuk ke ruangan beliau. Kamu ngapain di situ? Masuk aja ke ruangan saya, gitu. Ketika masuk ke ruangan, jadi ruangan itu posisinya seperti ada ruangan di dalam ruangan. Awalnya saya ada di ruangan pertama bersama teman saya, tapi beliau minta saya untuk gimana kalau masuk ke dalam aja. Jadi posisi ruangan pertama itu, ketika mau masuk ke ruangan kedua itu ada lorong, yang mana itu lorongnya itu disekat loker gitu. Jadi pintu menuju ruangan itu ada lorongnya.
Awalnya saya sama teman saya berdua, lalu saya bilang sama si bapak untuk, Pak, saya masih punya teman satu lagi, biar kita targetnya sama-sama penjualannya gitu, bantuin teman saya Baik. juga gitu. Mbak Ii, Jadi mohon saya maaf manggil kami teman saya, potong, akhirnya potong sebentar. bertiga. Mungkin agak sulit untuk Anda menceritakan, tetapi bolehkah Anda menggambarkan dugaan pelecehan apa yang Anda dapatkan dari baik secara fisik maupun secara verbal? Ya, Boleh Mbak, digambarkan, Mbak? Ya. Boleh. Oke. Iya. Awalnya Silakan, itu Mbak. memang pembicaraannya itu saya menawarkan rokok, lalu beliau bilang katanya saya tidak merokok, tapi dia mau nawarin ke teman-teman. Ya udah, akhirnya setelah itu pembicaraan memang mengarah ke arahan mengajak karaoke. Lalu setelah itu beliau sempat minta nomor handphone kami, lalu beliau itu manggil satu-satu, jadi bergiliran. Pertama si rekan saya, itu saya nggak tahu, dia itu awalnya dibawa ke lorong dulu, terus setelah rekan saya, dia manggil saya. Ketika dia manggil saya, itu awalnya dia menarik tangan, karena saya sempat ada ngelak gitu kan, tapi beliau narik tangan saya, lalu narik pinggang saya seperti seolah memeluk gitu. Dan setelah itu beliau nanya, to the point, kamu kalau saya pakai mau dibayar berapa katanya. Nah itu dia cium pipi kanan dan kiri saya dan cium bibir saya. Terus setelah itu saya berusaha. Oke. Baik. Ya, di dalam lorong Mbak itu. Ii, kami ingin mengkonfirmasi, Mbak. Ini ada yang beredar juga terkait dengan memang Anda, Mbak Ii, ini memaksa oknum DPRD tersebut untuk membeli produk Anda, dan juga Anda yang dikatakan ini mengajak untuk melakukan karaoke. Boleh dikonfirmasi, Mbak, seperti apa? Ya. Oke, saya konfirmasi ya. Jadi kondisinya pada saat itu memang beliau yang mengkode seperti tertarik membeli, gitu kan. Lalu akhirnya beliau mengajak saya masuk ke dalam ruangan. Pada saat itu saya menawarkan rokok, tapi beliau tidak merokok. Jadi beliau bilang, ya saya akan beli rokok kamu, katanya. Tapi saya tawarin ke teman-teman saya. Saya bilang ke beliau, Pak, bantuin target saya, ini target saya dan teman-teman saya, gitu kan. Kita minta Bapak beli produk 1 orang 2, jadi totalnya 6. Nah, lalu setelah itu ya udah beliau malah bertanya, ya udah saya beli produk kamu, tapi kamu mau dibayar di mana? Lalu beliau menyebutkan ada beberapa tempat karaoke yang ada di Cirebon gitu, tinggal pilih. Gitu. Oke, baik, Mbak Dan Ii, ini juga informasi beredar. Baik, Mbak Ii, ini ada informasi yang beredar di masyarakat bahwa katanya Mbak Ii ini meninggalkan nomor telepon kepada terduga pelaku. Bisa dikonfirmasi, Mbak, apakah itu benar atau tidak? Itu benar memang, karena beliau minta nomor kami bertiga. Jadi kami bertiga itu nulis nomor telepon di situ. Karena kami pikir memang beliau bakal jadi penyidik. Itu dan tapi itu Mbak sebelum Ii, kami ingin kejadian. mengkonfirmasi kembali. Belum kejadian Ya, tindak kami ingin pelecehan. mengkonfirmasi kembali. Sebelum meninggalkan nomor telepon tersebut, ini sebelum dilakukan dugaan pelecehan atau setelahnya, atau seperti apa, Mbak? Mungkin bisa lebih rinci Anda jelaskan? Sebelum. Sebelum ya? Oke. Seperti apa, Mbak, saat itu? Sebelum. Sebenarnya seperti apa? Iya, jadi awalnya itu ketika ada indikasi mengajak karaoke, beliau minta nomor handphone, ya udah tulis aja nomor telepon kalian. Gitu. Oke, Mbak Ii, ini ada informasi apakah benar Anda akan segera dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh pihak polisian? Iya, benar. Kapan Mbak rencananya akan dimintai keterangan tersebut?
Hari ini rencananya. Oke, Mbak. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasusnya segera terang benderang begitu ya Zizi ya, dan juga segera terselesaikan. Sehat selalu dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ya pemirsa, kami mempunyai rekaman wawancara klarifikasi dari anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Mahmud Jawa, atas dugaan pelecehan seksual ini. Ya, Mahmud Jawa menampik tuduhan melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Berikut adalah kutipan wawancaranya. Kan Bapak diduga melakukan pelecehan. Betul. Seperti Jadi, apa, Pak? Kalau memang tuduhan begitu lantas kita jawab, mohon maaf, saya belum menerima dari penyidik, belum dipanggil, sehingga ucapan-ucapan yang akan dilakukan, tuduhan-tuduhan yang dilakukan, kalau kita lakukan, mohon maaf, dari rekan-rekan wartawan, terlalu dini. Karena kita belum tahu nih sesungguhnya apa yang dituduhkan. Kalau tadi konfirmasi dari korban bahwa Bapak melakukan pelecehan fisik terhadap korban itu kan si korban melaporkan atau membicarakan. Ya kita tentu dengan adanya press ini kita akan melakukan hal-hal yang lain. Artinya bahwa apakah kejadian itu diyakini dengan betul-betul itu terjadi. Karena kami tidak merasa melakukan hal-hal apa yang dituduhkan dan apa yang dituduhkan. Versi korban ini yang melaporkan itu terjadi dugaan pelecehan seksual itu di dalam ruang bersekat, itu di dalam ruang fraksi. Memang ada ruang bersekat itu? Semua ruangan itu punya desain masing-masing. Kalaupun ruang bersekat tidak di dalam kategorikan bahwa itu adalah negatif. Semua ruangan, ya saya kira dengan kreasi masing-masing ya.